tinju Longhu. Sudah 3 tahun. Akhirnya tinju Longhu sudah berhasil kukuasai. Zhang Lin, ajalmu sudah tiba. Silakan minum teh, Guru. Baik. Zhang Lin, sudah 3 tahun kau terus-menerus datang merusak perguruanku. Apa masih belum puas? Pembunuhan aku belum mati, bagaimana aku bisa puas? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan kami? Hari ini kita berduel sampai mati. Di sekte Longhumu ini, aku demi balas dendam, kau demi bertahan hidup. Asalkan kau bisa mengalahkanku, semua dendam akan terhapus. Masalah dunia persilatan, selesaikan di dunia persilatan. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Ayah, luka lamamu belum sembuh? Biarkan aku saja. Mundur. Ayah belum tua sampai butuh anak perempuan menggantikanku bertarung. Dasar tua bangka. Serangan tak mengenal ampun. Kalau kau mati, jangan salahkan aku kejam. Ini racun. Tua bangka, setelah kau mati, sekte Longmen akan jadi milikku. Wu Xuanying juga akan jadi milikku. Ayah, jangan lanjutkan pertarungannya. Ayah, Kakak seperguruan bahaya. Guru. Ayah. Ayah. Ayah, apa yang ingin kau katakan? Pemimpin sekte Longhu. Yang berikutnya adalah Yun Feng. Ayah. Guru. Ayah. Tua bangka, aku melakukan segalanya selama 3 tahun. Kau malah menyerahkan posisi ketua sekte kepada Yun Feng. Sampah sepertinya tidak lebih baik dariku. Ayah, aku pasti akan membunuh Zhang Lin dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendamu. Tua bangka, kau ingin Yun Feng jadi ketua sekte? Tak akan kuizinkan. Aduh. Dulu demi menyelamatkan kakakku, guru memotong lengannya sendiri. Kalau tidak, mana mungkin dia kalah dari Zhang Lin. Kakak, tabahlah. Yun Feng ini memang berandalan. Guru membayar mahal demi melindunginya. Dia malah kabur begitu saja. Sungguh tak tahu balas budi. Dulu kalau bukan guru yang membawanya pulang, Yun Feng pasti sudah mati kedinginan. Hanya karena guru menghancurkan ilmu silatnya, dia langsung kabur. Yun Feng, si pengkhianat itu. Aku ingin sekali menguliti dan mencabut uratnya. Meskipun kakakku pengkhianat, tapi ini wasiat guru. Kita harus menaatinya. Ketua sekte Longhu berikutnya adalah Yun Feng. Dia tidak layak. 3 tahun ini, Zhang Lin menginjak-injak sekte Longhu kita. Kalau bukan karena kakak yang bertahan susah payah, sekte Longhu sudah lama bubar. Yun Feng mana punya hak untuk jadi ketua sekte? Tapi ini kan wasiat guru. Kalau kita tidak menaatinya, itu namanya tidak berbakti. Kalau orang yang tak tahu balas budi mewarisi sekte Longhu, itulah kesalahan yang paling besar. Bagaimana jika kakakku dengar kabar dan kembali, lalu minta posisi ketua sekte?
Kalau dia berani kembali, aku akan patahkan kakinya dengan tanganku sendiri. Suruh dia berlutut di depan makam ayahku. Sampai mati. Guru, Xuanying, aku sudah kembali. Guru, aku sudah... Guru. Murid datang terlambat. Bagaimana guru bisa meninggal? Apakah itu perbuatan Zhang Lin? Bicara. Zhang Lin, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kamu tidak pantas membalaskan dendam ayahku. Xuanying, kenapa? 3 tahun lalu, untuk menyelamatkanmu, ayahku bersujud, beri hormat dan memotong lengannya sendiri. Tapi kamu malah tinggalkan kami dan kabur. Saat kami dihina dan disiksa oleh Zhang Lin, kamu ada di mana? Kenapa? Itulah alasannya. Xuanying, dengarkan penjelasanku, Selama 3 tahun ini, aku berkali-kali berharap kamu akan kembali dan memberitahuku bahwa kamu bukan pengkhianat, agar aku tahu bahwa pengorbanan ayahku memang layak, tapi kamu tidak. Sekarang ayahku sudah tiada, kamu baru kembali. Lalu berpura-pura ingin membalaskan dendam ayahku. Yunfeng, kamu orang tak berguna yang tak punya ilmu bela diri. Dengan apa kamu mau membalaskan dendam ayahku? Xuanying, dengarkan aku. Sebenarnya aku... Hari yang membahagiakan ini malah dipenuhi kain putih berkabung. Sungguh bawa sial. Keluar semua, beri perayaan untuk Pak Wu. Zhang Lin, kamu membunuh ayahku. Lalu di pemakamannya, kamu malah bikin kehebohan. Apa maksudmu? Pak Wu meninggal di usia tuanya. Ini seharusnya jadi acara bahagia. Lihatlah kalian ini, cengeng semua. Aku sengaja datangkan kelompok musisi profesional buat menghibur kalian. Kenapa? Nggak terima. Terlalu lemah. Pak Wu cuma bisa hasilkan orang-orang kayak kalian. Zhang Lin, awalnya aku nggak mau bertarung karena takut ganggu istirahat terakhir ayah. Tapi kamu keterlaluan. Hari ini, aku akan bunuh kamu buat menghibur arwah ayah di sana. Anak muda jangan gegabah. Hari ini aku datang dan bawakan hadiah untuk kalian. Buka dan lihat. Kalian pasti suka. Diam, aku bunuh kamu. Itu baru hadiah terbaik buat ayahku. Tidak. Kamu pasti akan suka. Zhang Lin. Pak Wu tetaplah seorang ahli bela diri. Dia bahkan tak punya jasad yang utuh. Hari ini aku baik hati. Siapa yang bisa tahan 3 jurus dariku, tangan busuk ini akan kukembalikan. Kamu cari mati. Yunfeng, kalau kamu berani ikut campur, kuusir kau dari sekte Longhu. Xuanying, aku harus balas dendam untuk guru. Dendam ayahku akan kubalas sendiri. Sepertinya kakak akan menang. Tidak, Zhang Lin sengaja mempermainkan Xuanying. Xuanying akan kalah. Orang yang ilmu silatnya sudah dihancurkan ngerti apa soal menang kalah? Lihat. Xuanying. Kakak! Jangan mendekat. Aku harus membalas dendam kematian ayahku dengan tanganku sendiri. Kau cukup hebat juga. Kamu masih bisa berdiri setelah kena telapak tanganku. Bukannya mau balas dendam untuk Pak Wu. Ayo, ku beri kau kesempatan.
Janglin, berani-beraninya kau. Aku bunuh kau. Yunfeng, kalau kau berani bertindak, aku bunuh diri di depanmu. Xuanying, kenapa? Kenapa kau lebih memilih tanganmu hancur daripada membiarkanku bertindak? Karena kau telah mengkhianati ayahku. Kau telah mengkhianati Sekte Longhu. Juga mengkhianati kami semua. Kalau saja aku bisa lebih giat lagi, lebih rajin berlatih, pulang sehari lebih awal, mungkin guru tidak akan mati. Sudah cukup bermain-main. Saatnya mengantarmu bertemu Pak Wu. Yunfeng, dulu kau bunuh anakku dengan satu telapak tangan. Sekarang aku yang akan membunuhnya dengan telapak tangan. Kau hanya bisa melihatnya mati tanpa bisa berbuat apa-apa. Ayah, putrimu ini tidak berbakti. Putrimu gagal membalaskan dendammu. Kalau orang yang kucintai saja tidak bisa kuselamatkan, untuk apa aku berlatih keras di bawah gunung selama 3 tahun ini? Hari ini, perguruan Zhang akan kubantai. Yunfeng, kau sudah memulihkan ilmu bela dirimu? Aku diperintahkan oleh guru turun gunung dan berlatih keras selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk membalas dendam hari ini. Sayangnya, hari ini kita akan selesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Tak kusangka kau juga bisa bangkit. Setiap murid perguruan Zhang adalah petarung hebat. Bantai. Takutnya kau tak mampu untuk itu. Sudah kukatakan, hari ini perguruan Zhang akan kubantai. Serang. Mungkinkah yang dikatakan Yunfeng benar? Dia tidak melarikan diri, melainkan turun gunung untuk berlatih keras. Kakak seperguruan, jangan tertipu olehnya. Guru yang mengusirnya turun gunung, aku lihat sendiri, tak mungkin salah. Giliranmu. Yunfeng, aku akui kau kuat, tapi di hadapan Cakar Elang Sakti, kau tak ada apa-apanya. Tak disangka Janglin masih punya jurus pamungkas. Cakar Elang Sakti adalah raja dunia persilatan. Yunfeng akan mati. Bisa mati demi Sekte Longhu adalah kehormatan bagi pengkhianat ini. Cari mati! Hanya segini kekuatanmu? Ternyata Yunfeng berhasil menghindari cakar elang besi. Yunfeng, bisa-bisanya kau jadi sekuat ini. Rencanaku jadi berantakan karena kau. Kalau tahu begini, dulu harusnya kubunuh kau sendiri. Terlalu lambat, terlalu lambat. Apa semua orang di perguruan Zhang adalah sampah? Dulu kau membuat guruku memotong lengannya sendiri. Hari ini, akan kukembalikan 2 kali lipat. Memaksa guruku berlutut. Hari ini akan kupatahkan kedua kakimu. Cepat bersujud. Dan minta maaf pada guruku.
Yunfeng. Kumohon ampunilah aku bisa jadi budakmu. Mengampunimu? Lalu, bagaimana menghibur arwah guruku di surga? Kau tidak bisa membunuhku. Di belakangku ada pembunuh hebat, petarung hebat Fusang. Jika kau membunuhku, sekte Longhu akan dibantai. Hari ini siapapun yang datang juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kak, jangan bunuh dia. Perwira Fusang menguasai seluruh Nanjing. Kekuasaannya sangat besar. Kalau kita menyinggung mereka, kita pasti mati. Minggir! Guru sudah meninggal. Aku tidak bisa membiarkan sekte Longhu hancur di tanganmu. Bukan aku yang bunuh gurumu. Dia mati karena diracuni. Di Nanjing, pembunuh hebat itu yang berkuasa. Kamu berani membunuh orangnya? Pak Wu mati karena diracuni. Dulu kamu membuat masalah, lalu kabur begitu saja. Kami yang bertahan di bawah tekanan Zhang Lin, baru bisa mempertahankan sekte Longhu. Kamu malah begini, pulang terus langsung pukul. Penderitaan kami selama 3 tahun jadi sia-sia. Gegabah dan ceroboh. 3 tahun lalu, kau membunuh dan buat masalah. 3 tahun kemudian masih sama. Dulu guru mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu, tapi kamu malah menghancurkan sekte Longhu. Kamu memang pantas mati. Cukup. Yunfeng tidak salah. Zhang Lin pantas dibunuh. Kakak, dulu dia yang meninggalkan sekte Longhu, membuat kita menderita 3 tahun. Kamu memaafkannya begitu saja? Dosa Yunfeng tak akan pernah kumaafkan. Tapi dia membalaskan dendam ayahku, itu benar. Aku tanya kamu, apa membiarkan Zhang Lin bebas berkeliaran? Itu baru benar. Tapi, Tidak ada tapi. Kalau orang Fushang berani cari masalah, aku yang tanggung. Sekarang, siapapun yang takut bisa pergi dari sekte Longhu. Aku tidak akan menghalangi. hari ini seharusnya aku yang mewarisi sekte Longhu dan mendapatkan dukungan Wu Xuanying. Yunfeng, karena kamu, rencanaku hancur semua. Kalau kamu tidak mati, aku tidak akan pernah maju. Baik. Kalian semua bodoh, aku yang sadar. 3 tahun lalu dia gegabah membunuh orang. Guru sampai bersujud dan menyembah, bahkan memotong lengannya untuk menyelesaikan masalahnya. Sekarang guru sudah meninggal. Dia menyinggung orang Fushang. Siapa yang akan menyelesaikan masalahnya? Kamu? Atau kamu? Yun Xiao, Masalah yang kubuat akan kuatasi sendiri. Tapi saat ini ada hal yang lebih penting. Masih ada apa yang lebih penting daripada menyelesaikan masalahmu? Kematian guru. Mencurigakan. Aku akan membuka peti matinya untuk memeriksa jenazah. Yunfeng. Ayahku sangat mempercayaimu. Saat-saat terakhirnya, ayahku menunjukmu sebagai ketua Longhumen. Tapi kau malah mau membuka peti matinya? Orang yang sudah meninggal harus dihormati, dan jenazahnya harus dikuburkan dengan tenang. Prinsip sederhana seperti ini, masih belum kau paham? Kebaikan Shifu selalu kuingat. Tapi, Shifu tidak boleh meninggal dengan alasan yang tidak jelas. Shifu memotong lengannya sendiri, kalah dari Zhang Lin, dan tewas dalam pertarungan hidup mati. Apa yang tidak jelas? Kalau Shifu dalam kondisi sempurna, mana mungkin dia kalah? Intinya, kaulah yang membunuh Shifu. Benar. Kaulah yang membunuh Shifu. Kaulah, ya, kaulah. Kaulah. Dengar dulu. Sekalipun Shifu kalah, dia tidak mungkin tewas. Di dunia ini tidak ada yang bisa membunuh Shifu. Shifu dia diracun. Baik. Karena kau terus bilang ayahku diracun, maka ku jawab. Menurutmu, siapa di sini? Yang akan meracuni ayahku? Ayahku dia gugur demi harga diri Longhumen. Dia adalah pahlawan. Dia adalah pahlawan. Kau bilang dia diracuni. Apa kau ingin ayahku mati dengan memalukan? Xuanying, bukan itu maksudku. Yunfeng, aku tidak memintamu membantuku. Hanya kuharap kau bisa membiarkan kami. Biarkan ayahku. Biarkan Longhumen. Xuanying, aku tidak peduli apa pendapatmu tentangku. Tapi hari ini, peti mati ini harus kubuka.
Yunfeng, aku sedang bingung bagaimana membunuhmu. Tak disangka, kau sendiri yang menyerahkan pisau. Kak, karena kau bersikeras membuka peti mati, berarti kau adalah musuh seluruh Longhumen. Persembahkan cambuk kilin. Yun Xiao. Begitu cambuk kilin dihunus, nyaris mustahil selamat. Yunfeng adalah kakak kandungmu. Kau yakin? Cambuk kilin, menghukum yang jahat, membela yang baik, membedakan loyalitas dan pengkhianatan. Yunfeng, tidak menghormati guru dan senior, mengkhianati guru dan leluhur, melanggar norma kemanusiaan. Hukum leluhur tidak boleh diubah. Kak, hukum lebih besar daripada ikatan keluarga. Kau keras kepala, aku harus memukulmu sampai sadar. Yunfeng. Begitu cambuk kilin diayunkan, kulitnya akan robek dan dagingnya terkoyak. Masih ada waktu untuk mengakui kesalahanmu. Xiaofang, Longhumen dan Suanying serahkan padaku. Jika apa yang dikatakan Zhang Lin benar, aku harus membersihkan Longhumen dari kanker ganas ini. Ayo, Keras kepala. Pukul dia. Yunfeng, lebih baik hidup sengsara di kaki gunung, harus kembali untuk mati. kalau jadi hantu, jangan salahkan aku. Tunggu. Bicara muluk-muluk tentang kebenaran, padahal cuma takut mati. Cambuk kilin ada 9 kali pukulan. Jika aku bisa bertahan setelah 9 pukulan ini, kau harus berjanji padaku. Biarkan aku membuka peti mati untuk memeriksa jenazah. Baiklah, jika kau bisa bertahan, aku izinkan kau membuka peti mati. Ayo. Cambuk pertama memukulmu karena suka cari masalah, membuat guru memotong lengannya sendiri. Cambuk kedua memukulmu karena tidak tahu balas budi, membuat teman seperguruan menanggung dosamu. Cambuk ketiga, memukulmu karena mengkhianati guru dan leluhur, membunuh guru, dan masih ingin membuka peti mati. Yunfeng, bukankah kamu orang yang tidak berterima kasih? Mengapa mempertaruhkan nyawa untuk membuka peti mati? Kak, masih ada cambuk terakhir. Kalau sekarang bersujud dan mengakui kesalahan, masih ada waktu. Lagi. Ayo lanjutkan. Aku takut kamu bilang tidak jadi memukul. Kakak senior, jangan dipukul lagi. Kalau dipukul lagi, Yunfeng akan mati. Meskipun Yunfeng bersalah, tapi dosanya tidak sampai harus mati. Kakak senior kesalahan Yunfeng, selama ini 8 cambuk ini sudah cukup untuk menebusnya. Pukul. Cukup. Yunfeng, kamu ingin mati? Pukul. Aku harus menyelidiki sampai jelas penyebab kematian guru. Cambuk ini aku ingin kamu mati. Yunfeng, dasar bodoh. Sekarang. Bisa buka peti mati sekarang? Masih hidup juga, Yunfeng. Nyawamu ini memang sulit diambil ya. Sekarang. Aku boleh buka peti matinya kan? Kakak, Yunfeng rela mati demi buka peti mati. Mungkin saja kematian Shifu memang ada yang janggal. Kalau Shifu benar-benar dibunuh dengan racun, kita harus cari tahu siapa pengkhianatnya. Benar, jangan biarkan pembunuh aslinya bebas berkeliaran. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Kalian pikir-pikir. Shifu baru saja meninggal, muridnya langsung membuka peti matinya. Kalau hal ini tersebar keluar, bagaimana pendapat orang luar tentang Longhumen kita? Yun Xiao ada benarnya. Kalau orang luar melihatnya, pasti akan bilang kita tidak menghormati guru. Sewaktu hidup, Shifu paling menjaga nama baik. Kita tidak boleh menkoreng nama Longhumen. Suanying, kita sudah janji. Asal aku bertahan dari cambuk kilin, kau akan izinkan aku buka peti mati. Apa kau mau ingkar janji? Yunfeng, nama baik Longhumen lebih penting. Aku tetap tidak bisa mengizinkanmu membukanya.
Sudah bertahan untuk apa? Aku tidak izinkan, kau tidak bisa buka. Kau tidak akan bisa membukanya. Nama baik. Yang kalian pedulikan hanya nama baik. Tidak ada yang peduli bagaimana sebenarnya Shifu meninggal. Baiklah. Kalian tidak peduli, tapi aku peduli. Aku tidak boleh membiarkan Shifu mati tanpa kejelasan. Hentikan dia. Tahan dia. Gimana? Ketemu sesuatu nggak? Orang yang keracunan, bibirnya kebiruan. Ujung jarinya menghitam. Guru nggak ada gejala-gejala itu. Untungnya aku pakai racun yang nggak keras. Kecuali pakai jarum perak untuk tes racun, kalau nggak, mustahil ketahuan. Nggak mungkin. Guru jelas-jelas mati karena diracun. Dia nggak mungkin bohong sama aku. Aku tahu, pakai jarum perak untuk tes racun. Di permukaan mayat nggak bakal kelihatan. Harus pakai jarum perak baru ketahuan. Cukup. Kamu mau berulah sampai kapan lagi? Lihatlah kakak senior. Perasaanmu terhadap guru sedalam apapun, bandingin sama ikatan bapak anak. Hari ini adalah pemakaman guru. Kamu mau buka peti mati, terus dibuka, lalu pakai jarum perak untuk tes racun. Yang terbaring di sana adalah bapaknya kakak senior. Xuan Ying, Yun Feng. Barusan, sesaat tadi, aku benar-benar percaya sama kamu. Memaafkanmu. Kamu bikin aku merasa. Kamu benar-benar pulang untuk membuktikan kesalahan ayahku. Membangkitkan kembali Long Humen kita. Tapi aku salah. Yang kamu peduliin cuma dirimu sendiri. Kamu nggak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Xuan Ying, Yunfeng, kamu sangat mengecewakanku. Pergilah. Long Humen nggak butuh kamu. Xuan Ying. Percayalah aku untuk terakhir kalinya. Biarkan aku pakai jarum perak untuk tes racun. Yunfeng, kalau yang terbaring di sini adalah bapakmu, apa kamu bakal izinin aku tusuk dia pakai jarum perak? Tapi guru nggak boleh mati dengan tidak jelas begini. Keluarlah dari sini. Keluarlah. Pergi do sana, pergi ke 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 sana. Pergi. Pergi sana. Kalian silakan benci aku seperti ini. Aku pasti akan mengungkap penyebab kematian guru. Yunfeng, Kalau guru meninggal karena diracun, jarum perak ini akan menghitam. Orang terakhir yang kontak dengan guru, dialah pembunuhnya. Lihat, aku benar. Guru dibunuh dengan racun. jarum perak ini benar-benar menghitam. Tidak, kau yang main-main dengan jarum perak ini. Kalau tidak, kenapa guru tidak ada tanda-tanda keracunan? Yunfeng, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku tidak bisa percaya padamu. Hanya racun keras yang akan mengubah mayat. Guru terkena racun lambat. Ini justru membuktikan pelaku racunnya adalah orang dalam. Untuk menghilangkan kecurigaan, baru tidak pakai racun keras. Bicaranya berbelit-belit, siapa tahu kau cuma mengarang. Keluargaku punya toko obat. Yunfeng tidak berbohong. Siapa sebenarnya yang meracuni ayahku? Racun lambat agar berefek harus diberikan bertahun-tahun. Aku tanya kalian, selama 3 tahun aku tidak ada, siapa yang merawat guru dari dekat? 3 tahun ini, selain aku, cuma Yun Xiao. Aku tidak mungkin meracuni ayah kandung sendiri. Kalau begitu, Yun Xiao kau? Kenapa kalian lihat aku seperti itu? Masa iya aku yang meracuni guru? Aku bersumpah, kalau memang aku yang meracuni guru, kepalaku akan penuh borok, kakiku bernanah dan mati dengan mengenaskan. Kakak tahu sifatku. Guru sudah membesarkanku sejak kecil. Dia seperti ayah kandungku sendiri. Mana mungkin aku tega meracuninya? Yun Xiao benar. Dia pasti tidak meracuni ayahku. Untung saja selama 3 tahun ini, aku terus membohongi Wu Xuanying. Kalau tidak, hari ini pasti sulit lewat. Bukan Yun Xiao. Lalu siapa dong? Maksudmu apa? Masa iya aku yang mau membunuh guru? Gak bilang pasti kamu kok. Kenapa kamu panik banget? Sudahlah, Yun Xiao itu adikku. Aku tahu sifatnya. Yang meracuni, pasti bukan dia. Pasti ada orang lain.
Kebenarannya tidak bisa diketahui dalam waktu singkat. Lebih baik kita biarkan guru dimakamkan dengan tenang. Kalau sampai ketahuan olehku, siapa yang meracuni ayahku, aku pasti akan membuatnya mati dengan mengenaskan. Berulang kali merusak rencanaku. Yunfeng tidak boleh dibiarkan hidup. Apa yang kau katakan sebelumnya, semua akan kukabulkan. Asalkan Yunfeng bisa dibunuh, dan aku didukung naik ke posisi atas. Ilmu bela diri wanita, semua akan kuberikan padamu. Bagus. Yunfeng, Janglin tidak bisa membunuhmu, tapi orang Fushang pasti bisa menghabisi nyawamu. Bapak Guisho sekarang Nona Nadeshiko sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Nadeshiko Jenderal sedang memujimu. Terima kasih Bapak Sasaki. Bapak Guisho. Bapak Guisho, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Guru Zanglin dari dojo keluarga Zhang meninggal. Meskipun Zanglin tidak sehebat kita, Samurai Fukusou tapi cakar besi elang suci Zanglin sangat ganas dan kuat. Siapa yang bisa membunuhnya? Konon adalah murid sekte naga harimau yang diusir 3 tahun lalu. Pengkhianat yang melarikan diri, Yunfeng. Katanya ilmu bela diri terhebat pertama Longguo Longhu Quan ada di Longhu Men. Seorang yang imut yang sudah kehilangan kekuatannya bisa membunuh Zanglin. Longhu Quan ada di Longhu Men. Dan lagi sangat mungkin ada pada Yunfeng itu. Aku sudah tak terkalahkan di utara dan selatan, belum pernah bertarung dengan Longhu Men. Buku rahasia Longhu Quan, aku yang akan ambil. Tunggu dulu Bapak Guisho, di selatan masih banyak orang Longguo yang melawan lagi pula harus membunuh. Kenapa tidak bunuh Yunfeng di arena pertarungan hidup mati? Buat orang Longguo benar-benar tunduk. Kamu mengerti? Ya. Bahaya, bahaya kakak senior. Kakak senior, bahaya. Orang Pusang datang. Siapa Yunfeng? Tiga hari lagi arena pertarungan hidup mati. Tidak mau akan hancurkan Longhu Men kalian. Tidak terima, kami akan hancurkan Longhu Men. Akhirnya datang. Surat tantangan ini kami tidak terima. Nani? Hei tuan, kami terima. Kakak senior, kamu gila menyinggung orang Jepang, kita pasti mati. Longhu Men, aku yang tanggung. Ayo kalau berani. Baka! Surat tantangan ini aku terima. Yoshi, pergi. Yunfeng, Oni Teichiro ilmu bela dirinya sangat tinggi. Zanglin pun bukan lawannya. Kamu akan mati. Aku sudah janji pada Shifu akan bangkitkan kembali Longhu Men. Apalagi masalah yang aku buat sendiri, aku yang tanggung. Hari ini saya telah menyiapkan arena pertarungan hidup mati untuk menantang semua jagoan dari wilayah selatan yang tidak takut mati. Maju ke depan. Prajurit dari Longguo. Sama seperti bangsa kalian, semuanya adalah orang-orang lemah yang tak bisa angkat kepala. Hanya pantas dijejak oleh bangsa Pusang kami yang mulia diinjak-injak. Sudahlah, arena ini sebenarnya bukan untuk kalian para pengecut yang dipersiapkan. Ayo naik. Yunfeng, kembali dengan selamat. Kak, minumlah secangkir teh untuk keberangkatan. Baik. Longhu Men Yunfeng. Longhu Men Yunfeng. Yunfeng. Yaitu 3 tahun yang lalu. Membuat guru kehilangan tangannya lalu melarikan diri Yunfeng itu.
memilih orang seperti ini untuk bertarung di atas ring. Ini bukan niat baik. Memalukan petarung Longguo kita. Kamu bisa membunuh Janglin. Berarti kamu punya kemampuan, tapi di depan prajurit Fusang yang mulia masih mudah dikalahkan. Bisa atau tidak? Baru tahu setelah bertarung. Lagi. Baik. Yunfeng. Sialan, Yunfeng. Kok bisa bertarung sehebat itu? Tuan Yunfeng, aku harap di ronde kedua kau jangan ikut campur. Maksudmu apa? Aku rasa setelah melihat ini kau pasti akan setuju denganku. Berani-beraninya kau ganggu makam guruku. Aku bunuh kau. Aku belum melakukan apa-apa, tapi kalau kau tidak menuruti perkataanku, aku jamin jenazah gurumu akan digantung di tembok kota selatan. Berani kau? Pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting, menang di arena atau makam gurumu? Sudah dipikirkan, yang lebih penting menang pertarungan atau makam gurumu? Yunfeng, kamu hebat sekali. Pertarungan ini pasti menang. Yunfeng, kok bisa ada luka di wajahmu? Ronde kedua, mulai. Yunfeng kenapa? Menang kok tidak senang? Yunfeng, kamu memang lumayan. Asal kamu tidak pakai jurus naga dan harimau, kamu tidak akan menang melawanku. Ternyata tujuan kalian adalah jurus naga dan harimau. Betul, asal kami membunuhmu, gerbang naga dan harimau akan menyerahkan jurus naga dan harimau. Yunfeng. Kak, kenapa Yunfeng tidak membalas? Menurutku dia pasti ada kesepakatan dengan musuh, sengaja kalah di pertandingan. Memalukan negara kita, Longguo. Yunfeng, luka di wajahmu dari mana? Tidak, pasti masih ada yang disembunyikan. Aku sempat mengira kau membanggakan negara, pengkhianat. Sayang. Kau si sayang yang main pertandingan palsu. Pergi sana. Kak, tidak ada kesalahpahaman apapun. Lihat, dia sengaja tidak membalas serangan. Yunfeng, bukannya kau bilang akan membangkitkan kembali Long Hu Man? Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Akan kuperlihatkan padamu kekuatan Long Hu Quan. Kalau begitu, aku akan penuhi keinginanmu. Akan kuperlihatkan kekuatan tinju naga harimau. Yunfeng, kalau kau berani bertindak, aku akan menghancurkannya. Orang itu sudah tiada, aku akan berjuang untuk yang masih hidup. Long Hu. Aneh. Racun. Kapan? Mungkinkah Yun Xiao? Yunfeng, yang kamu minum adalah racun mematikan. Dewa pun tak bisa menolong. Yunfeng, dalam pertarungan ini kamu pasti akan mati. Asalkan kamu berlutut dan minta ampun. Aku bisa kasih kamu penawarnya. Aku ini dari lahir sudah keras kepala. Tidak bisa belajar untuk membungkuk. Yunfeng,
Kamu ini orang yang berbakat. Asal kamu tunduk pada fusang kami, serahkan tinju naga harimau, aku. Jamin kamu tidak mati. Gerbang naga harimau tidak punya pengecut. Tinju naga harimau hanya untuk membunuh musuh. Racun sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kalau kamu pakai tinju naga harimau, darah beracun akan menyerang jantungmu, dan kamu akan tewas seketika. Setiap orang pasti mati. Lebih baik mati untuk negara. Yunfeng, Naga. Harimau. Yunfeng, Yunfeng, Xuan Ying. Aku datang. Yunfeng. Kamu nanti ingin menjadi orang seperti apa? Aku ingin menjadi pahlawan besar. Menjadi yang terbaik di dunia. Dengan begitu, aku bisa melindungi Long Hu Men melindungimu. Hei Xuan Ying, kalau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Aku hanya ingin seperti sekarang ini. Duduk bersama orang yang dicintai menikmati matahari terbenam. Dia tidak perlu menjadi pahlawan besar apapun dia. Hanya perlu menjadi pahlawan untukku sendiri. Yunfeng, Ayah, Yunfeng, Yunfeng, ayah. Yunfeng. Xuan Ying, maaf, aku tidak bisa menjadi pahlawanmu. Yunfeng. Bodoh. Ternyata kalah dari pendekar Longguo orang-orang. Bawa pergi semua wanita Long Hu Men. Yunfeng. Atas dasar apa kalian menangkap orang? 3 hari kemudian eksekusi Wu Xuan Ying. Nona, dia sudah keracunan parah, tidak bisa diselamatkan. Dia membunuh ayahku. Aku harus menyelamatkannya. Lalu membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam ayahku. Nona, mengapa harus seperti ini? Hanya dengan membunuhnya sendiri, baru bisa melampiaskan kebencianku. Pergilah. Xuan Ying. Xuan Ying. Bodoh. Siapa kamu? Mengapa ingin membunuhku? Kamu membunuh ayahku. Aku ingin balas dendam. Kamu adalah putri Guishou Ichiro. Benar. Bukankah aku keracunan? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Alasan aku menyelamatkanmu adalah untuk membunuhmu. Matilah. Kamu pembunuh. Kamu akan mendapat balasan. Kalian di tanah Longguo kami. Membakar, membunuh, dan merampok. Menghancurkan semangat kami. Memutuskan warisan kami. Kalian, barulah pembunuhnya. Terima kasih menyelamatkan nyawaku. Bodoh. Xuan Ying, aku sudah kembali. Apa yang terjadi? Yunfeng, kamu tidak mati. Bagus sekali, Yunfeng sudah kembali. Kakak senior ada harapan diselamatkan. Ada apa dengan Xuan Ying? Kakak senior ditangkap oleh tentara Jepang. Akan dieksekusi di Fusang Gongguan. Apa? Aku akan pergi menyelamatkannya. Lagi no kabet? Mereka boleh masuk. Kenapa aku nggak boleh? Nggak lihat. Orang Longguo dan anjing dilarang masuk. Kamu kan juga orang Longguo. Jangan menghina gitu. Aku ini penjaga pintu gedung Fusang. Beda sama kalian sampah ini. Aduh, udah. Kamu cuma mau minta-minta uang, kan? Nih, 1 keping uang perak buat kamu.
Cepat ambil dan minggir, jangan kotori mata Tuan Bule. Kamu Nanpori. Cuman anjing penjaga berani lancang sekali. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Lihat baik-baik. Hari ini akan kuhancurkan ini. Gila. Siapa itu berani buat keributan di depan gedung Fusang? Nggak mau hidup lagi? Kamu nggak mati? Kamu tidak mati ya? Kenapa aku tidak mati? Kamu terkejut ya? Tidak. Kak, kamu tidak mati. Tentu saja aku senang. Senang? Lihat aku tidak mati. Pasti kamu sangat kesal ya? Yun Xiaoshan, ini temanmu. Perkenalkan. Yang mulia Tamiya. Ini adalah kakakku Yunfeng. Benar, dialah yang mengalahkan Onita Ichiro. Jadi kamu adalah Yunfeng yang terkenal itu. Akhir-akhir ini kamu memang menjadi bahan pembicaraan. Aku tidak mau berjabat tangan dengan orang Fusang. Kurasa ada salah paham. Kamu mau masuk, ya? Sekarang, ambil kalung anjing itu. Lalu, pasang di lehermu sendiri. Berlutut dan menggonggong seperti anjing. Aku bisa buat pengecualian untuk membiarkanmu masuk. Kau cari mati? Yunfeng, kau gila. Ini adalah Pangeran Tamiya. Di wilayah selatan, orang Fusang yang paling berpengaruh. Kalau kau lukai dia, semua orang selatan akan mati. Baru beberapa hari lalu kau bunuh Onita Ichiro, sampai kakak senior tertangkap. Masih kurang masalah yang kau buat? Yun Xiao, kalau kakakmu tidak mau jadi anjing, maka kau saja yang jadi. Kesempatan hanya sekali. Apa kau tidak mau menyelamatkan Wu Xuanying? Yun Xiao, jangan berlutut. Tidak berlutut, lalu lihat saja kakak senior mati. Xuanying akan kuselamatkan. Di depan kedutaan Fusang penuh dengan prajurit bersenjata lengkap. Mau pakai apa untuk menyelamatkannya? Yun Xiao, asalkan kau tidak berlutut, semua kesalahanmu yang dulu bisa kumaafkan. Kau... Guk. Wah, Tiongkok. Orang Tiongkok memang cocoknya jadi anjing. Guk. Yun Xiao, kau benar-benar anjing yang baik. Yun Xiao, ambil ini. Ambil. Aku akan menyuruh Sasaki melepaskan Wu Xuanying. Yun Xiao, Kau lebih memilih jadi anjing buat orang Jepang daripada menegakkan tulang punggungmu dan jadi orang Longguo yang terhormat. Jadi anjing bisa menyelamatkan kakak senior. Asal bisa menyelamatkan kakak senior, aku rela melakukan apapun. Anjing yang baik. Benar-benar anjing yang baik. Guk. Wahahaha. Orang Longguo memang dari sananya sudah punya sifat budak. Hanya untuk sedikit keuntungan, bisa langsung berlutut jadi anjing. Orang Longguo memang dari sananya pantas diinjak-injak oleh kami orang Fusang. Kau injak-injak kami. Apa katamu? Ku beritahu padamu, ini adalah tanah Longguo. Perhatikan ucapanmu. Yunfeng, ini adalah kediaman Fusang. Yang harus berhati-hati adalah kau. Kau lihat, kalau kau menghina Tuan Fusang, dan kau sedang mencari mati. Jika semua orang Longguo seperti kalian, negeri ini sudah lama hancur. Yun Xiao, kemarilah jilat sepatuku sampai bersih, biar kakakmu lihat di Longguo siapa yang berkuasa. Yun Xiao, jangan. Yun Xiao, hari ini kalau kau berani menjilat sepatunya, aku putus hubungan saudara denganmu.
Bisa menjilat sepatu Tuan Tiangong adalah kehormatanku. Kau... Wah, keterlaluan, ku bunuh kau. Kalau kau mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Hahaha. Yun Xiao, kau benar-benar anjing yang setia ya. Yun Xiao, kita ini bersaudara kandung. Kau malah mau mempertaruhkan nyawa untuk melindungi orang Jepang itu? Tuan Tiangong harus tetap hidup, barulah kakak senior kita bisa selamat. Yun Feng, adik kandungmu sendiri, darah lebih kental daripada air, sekarang adalah anjing setiaku. Apapun yang kusuruh, pasti dia lakukan. Sekarang kusuruh dia memukulmu. Coba tebak, apakah dia akan melakukannya? Yun Xiao, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia, dan aku akan menyuruh Sasaki melepaskan Wu Xuanying. Hahaha. Baik. Yun Xiao, jangan terus-terusan salah langkah. Masih ada waktu untuk berubah dan memperbaiki diri. Salah, apa salahku? Salah, apa salahku? Hukum rimba, yang lemah adalah berdosa. Ini yang pernah dikatakan Shifu. Dulu kau lemah, tidak bisa melindungi Shifu. Shifu lemah, dibunuh oleh Zhang Lin. Zhang Lin lemah, dibunuh olehmu. Kau lemah, Dashi Jie diculik oleh musuh. Aku lemah, tapi aku bisa menyelamatkan Dashi Jie. Bisa mempertahankan Long Human. Kau tidak mau mengakui kekalahan. Apa yang bisa kau lakukan? Yun Xiao, 3 tahun ini aku tidak ada. Apa sebenarnya yang kau alami? Mengapa kau punya pikiran seperti ini? Aku tahu, sekarang kau terperosok dalam jurang. Tapi aku bisa mengeluarkanmu dari jurang, menyelamatkanmu. Ayo, ikutlah denganku. Kita pergi menyelamatkan Xuanying. Ikutlah denganku. Kita lindungi Long Human. Jangan berkhayal. Aku tidak butuh diselamatkan olehmu. Yang mulia, kami sangat menyukai seni bela diri Long Guo. Aku hanya butuh 1 jurus lagi, Long Hukuan, maka akan lengkaplah semuanya. Katanya kalian orang Long Guo suka membantu orang lain mewujudkan impiannya. Nona Wu, asalkan Nona Wu menyerahkan buku rahasia Long Hukuan, aku bisa membiarkan kalian hidup. Basa-basi. Bahkan jika aku mati, aku takkan menyerahkan Long Hukuan. Nona Wu, kesabaranku ada batasnya. Kalau kau masih tidak menyerahkan buku rahasia Long Hukuan, aku akan menyiksamu di hadapan para duta besar dengan kejam di hadapan mereka, biar seluruh dunia melihat betapa malangnya kau mati. Jenderal Yun Feng dari Long Human dan Pangeran Tiangong terlibat konflik di depan gedung kedutaan. Apa? Apa Yun Feng ternyata masih hidup? Dia memang kuat banget. Bagus sekali. Yun Feng tidak mati. Aku beritahu kamu, Yun Feng bisa jurus naga dan harimau. Kalian pasti mati. Hahaha. Di hadapan prajurit Fusang, pendekar Long Guo tidak ada artinya. Jenderal, situasinya darurat. Yun Feng mengancam akan membunuh Pangeran Tamiya. Pangeran Tamiya berstatus sangat mulia. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak bisa hidup lagi. Bawa dia juga. Ya. Ayo lawan, kenapa kamu tidak melawan? Kamu kan adik kandung. Bagaimana mungkin aku melawanmu? Tapi aku setiap saat selalu berharap kamu mati. Berhenti! Xuanying? Yun Xiao. Apa yang kamu lakukan? Kenapa memukul Yun Feng? Aku. Yun Xiao sekarang adalah pengikut setiaku, sedang menjalankan perintahku, menghancurkan Yun Feng. Hahaha. Yun Xiao, kamu ternyata menjadi anjing penjajah? Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu meremehkanku 3 tahun ini. Jika bukan karena aku yang menengahi, kamu pikir dengan apa kamu mempertahankan Long Human? Kamu dan Shifu selalu meremehkanku. Hanya melihat Yun Feng di mata. Aku sebenarnya di mana lebih buruk darinya. 3 tahun lalu, Shifu untuk melindunginya berlutut dan membungkuk, memotong lengannya sendiri, mewariskan Long Hukuan padanya, mengusirnya turun gunung untuk berlatih keras ilmu rahasia, meninggalkan kami di sekte,
sendirian menanggung penderitaan. Yun Xiao, bukankah kamu bilang Yunfeng karena membenci ayahku, menghancurkan kungfunya, sehingga dia melarikan diri dari dojo? Apa? Benar. Aku yang menipu kalian. Membuat kalian membenci Yunfeng selama 3 tahun. Yun Xiao, kenapa? Aku kan kakak kandungmu. Kakak kandung. Aku ingin sekali melahap dagingmu. Kalau bukan karena kamu, Long Hu Quan, Long Hu Men, semuanya akan jadi milikku. Tapi justru karena kamu, segala yang kumiliki hancur. Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Hingga kau begitu membenciku? Kamu selalu lebih hebat dariku dalam segala hal. Guru bilang, kamu adalah bakat bela diri langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Kamu makan yang terbaik, pakai yang terbaik, gunakan yang terbaik. Kita kan saudara kandung. Kenapa kamu harus lebih hebat dariku? Untuk mengunggulimu, aku berlatih dengan sangat keras, tak terkalahkan di seluruh sekte. Tapi dalam pertandingan, kau justru mengeluarkan seluruh tenagamu melawanku, membuatku dipermalukan di depan semua saudara seperguruan. Aku tahu aku tak bisa mengalahkanmu, maka aku akan membuatmu tak bisa lagi tinggal di wilayah selatan. Jangan-jangan tragedi 3 tahun lalu itu adalah rencanamu dari awal? Haha. Udah sampai segini pembicaraannya. Aku juga nggak ada yang perlu disembunyikan lagi. Benar. 3 tahun yang lalu, akulah yang kasih obat bikin Dashi Jie pingsan. Nuntun kamu ke sana, terus pukul kamu sampai pingsan. Bunuh Zhang Quan. Nuduh dan nyalahin. Yun Xiao, kamu si imut. Kamu tahu nggak perbuatanmu ini udah bunuh berapa banyak orang? Ternyata, orang yang bikin ayahku putus tangannya adalah kamu. Yun Xiao, kamu nggak akan mati dengan tenang. Kalian bisa maki lebih keras lagi. Karena kata-kata yang bakal kukatakan selanjutnya bikin kalian benci aku sampai gigi gemeretak. Yun Xiao, aku tanya kamu, kematian Shifu, apa ada hubungannya sama kamu? Wah. Pergi 3 tahun, jadi lebih pinter. Benar. Shifu, akulah yang kasih racun. Dasar kau. Kenapa? Kenapa? Ayahku memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Kenapa kau membunuhnya? Karena dia pantas mati. Setelah Yunfeng pergi, 3 tahun ini, aku bekerja keras seperti kerbau dan kuda. Sehari-hari menyajikan teh dan air melayaninya di depan. Pada akhirnya si tua bangka ini mau mewariskan Long Hu Men ke Yunfeng. Berdasarkan apa? Awalnya kupikir setelah lengannya putus dia akan segera mati. Dengan begitu aku bisa dengan wajar mengambil alih Long Hu Men. Tapi ya nyawanya keras benar. Tidak hanya tidak mati, malah ilmu bela dirinya semakin tinggi. Selama dia masih hidup sehari pun, aku tidak akan bisa mengendalikan Long Hu Men. Lalu, aku memberinya racun. Setiap hari memberinya sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Begitu dia menggunakan tenaga dalamnya, racun langsung menyerang jantungnya. Hahaha. Lalu aku menghubungi Zhang Lin diam-diam, menyuruhnya datang ke sini mengadakan pertarungan hidup mati. Kau tahu, hari si tua itu mati, seberapa bahagianya aku? Yun Xiao, dasar kau, aku bunuh kau. Yun Xiao, dasar bajingan, aku bunuh kau. Yunfeng, memukul anjing harus lihat tuannya dulu. Sekarang, Yun Xiao adalah anjing setiaku. Kau tak bisa sentuh dia. Yunfeng, jagoan bela diri buat apa di hadapan Tuan Fusang? Kau cuma seekor kecoak sebesar kepalan tangan. Yun Xiao, ingat baik-baik. Aku pasti akan membunuhmu untuk membalas dendam guruku. Yun Xiao. Guru bilang, kau adalah jenius bela diri. Membuatmu kehilangan ilmu silat sebelumnya sia-sia. Sekarang, aku akan memotong urat tangan dan kakimu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa pulih lagi. Tangan dan kaki patah.
ilmu bela diriku hilang. Aku juga akan membunuhmu. Bahkan jika tubuhku rusak, hanya tinggal kepalaku. Aku juga akan menggigit lehermu sampai putus. Tenang saja, Kak. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku mengambil segalanya darimu, baik itu Wu Xuanying maupun Long Hu Men. Mohon Tuan Tamiya, lepaskan Wu Xuanying. Kamu si imut? Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Hahaha. Oh, begitu rupanya. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Baik, tidak masalah. Aku setuju. Sasaki-san, lepaskan Wu Xuanying. Yang Mulia Tamiya, maaf, bawahan tidak bisa menuruti perintah. Bagaimana? Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Seni bela diri Longguo yang disukai Yang Mulia. Sekarang hanya tinggal Long Hukuan, maka semuanya akan terkumpul. Asalkan Wu Xuanying mengatakannya, lokasi rahasia Long Hukuan. Aku segera melepaskannya. Aku tahu di mana rahasia Long Hukuan. Asalkan aku dibiarkan bersama Wu Xuanying, menikah dan menggenapi pernikahan. Aku akan memberikan rahasia itu kepada kalian. Kamu sedang menawariku. Betul. Yunfeng sudah kujadikan cacat, urat tangan dan kakinya kurobek. Ilmu silatnya kuhancurkan. Satu-satunya yang tahu rahasia jurus naga dan harimau hanya aku. Kalau kalian ingin tahu, harus memohon padaku. Kamu cuma anak kecil dari negara kecil Longguo. Berani mengancamku? Sasaki. Ya, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Apa kamu tidak suka padaku? Tuan Tamiya, hamba tidak berani. Lepaskan dia. Yunfang, Xuanying. Kakak senior, akhirnya aku bisa menikahimu dengan cara yang sah. Dengar baik-baik. Bahkan jika harus mati, aku takkan pernah menikah denganmu. Ini bukan urusanmu. Hari ini aku harus menjadikanmu istriku yang sah. Yun Xiao, kalau kau berani menyentuh Xuanying, aku pasti akan membunuhmu. Tenang saja, Kak. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga agar kakak senior hamil dengan anak keluarga Yun kami. Xuanying. General, bagaimana dengan Yunfeng? Masukkan ke penjara, disiksa dengan kejam. Aku harus mendapatkan buku rahasia jurus naga dan harimau. Serahkan buku panduan jurus naga dan harimau lebih cepat. Mungkin masih bisa ikut acara seru di kamar pengantin. Malam ini Wu Xuanying adalah pengantin semua orang. Dan kau hanya bisa menonton dari samping, tidak berdaya. Aku pasti akan menghancurkan kalian berkeping-keping. Otot tangan dan otot kaki sudah putus semua. Mau balas dendam pakai apa? Aku sarankan kau lebih baik serahkan buku panduan jurus naga dan harimau. Supaya tidak perlu menderita sakit fisik. Mimpi kali. Guru, murid telah mengecewakan harapan guru. Xuanying dia berdiri. Kau adalah penerusku, bukan orang yang lemah. Guru, dalang dari semua ini adalah Yun Xiao. Dia adalah adik kandungku. Aku tidak mendidiknya dengan baik. Aku minta maaf pada guru. Yun Xiao yang berhati jahat, terobsesi oleh hal buruk, bukan salahmu. Sekarang pergilah, selamatkan Xuanying. Masih ada waktu. Guru, aku sudah dipotong tendon tangan dan kaki, ilmu bela diriku hancur. Bagaimana aku bisa menyelamatkan orang? Kamu lupa prasyarat untuk menguasai kepala naga harimau apa itu?
hancur lalu bangkit. Tapi 3 tahun lalu aku sudah mulai dari awal lagi. Bagaimana aku bisa hancur lalu bangkit lagi? Kepalan naga harimau adalah ilmu terhebat di negeri naga. Terbagi menjadi 2 jilid, atas dan bawah. Pertama kali, hancur lalu bangkit. Baru bisa menguasai jilid atas, kedua kali, hancur lalu bangkit, jiwa terangkat. Baru bisa menguasai jilid bawah. Guru, jadi maksud guru aku masih ada harapan. Guru. Aku suruh kamu pura-pura mati. Aku sudah kembali. Yunyong, aku datang menyelamatkanmu. Yunyong, kamu tahu tidak sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Yun Xiao, kamu tidak pantas memanggil namaku. Maki yang bagus, bahkan memaki pun suaramu merdu. Dasar bangsat! Kamu benar-benar membuatku jijik. Aku membuatmu jijik, semua yang kulakukan ini, semuanya untuk mendapat kamu. Dari kecil sampai besar, kamu hanya suka pada kakakku, tidak pernah sekalipun melirikku. Matamu saat memandang Yunfeng selalu berbinar, lalu bagaimana hasilnya? Sekarang dia kan tetap terkurung di penjara, menderita siksaan, sedangkan aku dan kamu, malam pengantin. Teriak saja semaumu. Lambat laun, aku akan membuat matamu saat memandangku juga berbinar. Berani menggigitku? Yun Xiao, dasar binatang. Kamu jangan harap bisa mendapatkanku. Enggak mau dihormati, mau dihina saja. Hari ini juga aku akan menghabiskanmu. Siapa yang berani sekali berani mengacaukan rencanaku? Aku. Kok kamu, bukannya urat tangan dan kakimu sudah kuputus, kok kamu masih bisa bergerak? Wasiat guru belum terlaksana, murid durhaka belum kubunuh dendamku, tak kunjung padam. Hari ini akan kubunuh kamu untuk menghibur arwah guru di sana. Yunfeng, kamu kan urat tangan dan kakimu sudah diputus, masih bisa membunuh orang dan kabur dari penjara. Memang kamu lumayan hebat. Tapi sehebat apapun jurusmu takkan bisa menandingi peluru. Lepaskan Yun Xiao, dia masih berguna bagiku. Lihat apakah aku bisa mencekiknya sebelum kamu menembak. Yunfeng, aku sarankan kamu lebih baik lepaskan Yun Xiao Yunfeng. Lihat, siapa ini? Xuan Ying. Kamu sangat bisa membunuh Yun Xiao. Lalu, oleh Sasaki terbunuh dengan 1 tembakan. Tapi kamu tidak bisa melindungi Wu Xuanying. Aku akan mengirimnya ke kamp militer. Lalu kamu pikir, akhirnya akan seperti apa? Kamu berani? Baik itu Yun Xiao atau Long Hu Quan. Aku tidak peduli. Aku hanya suka melihat kalian orang Longguo yang lemah dan mengamuk, penampilan menyedihkan saja. Yunfeng, sekarang aku memberi kamu 2 pilihan. Pertama, lepaskan Yun Xiao, bawa Wu Xuanying, tinggalkan Nanjing. Kedua, serahkan buku rahasia Long Hu Quan aku untukmu bunuh Yun Xiao. Sasaki, kamu tidak bisa bunuh aku. Aku tahu di mana buku rahasia Long Hu Quan. Kesabaranku terbatas. Aku tidak akan memberikan buku rahasia Long Hu Quan kepada kalian. Kalau begitu, kamu harus serahkan Yun Xiao. Baik. Aku hitung 31, kita melepaskan orang bersamaan. 31. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, jangan harap orang lain bisa. Bangsat. Yunyong, kamu bagaimana? Aku antar kamu cari tabib, tahan ya. Hentikan mereka. Sekarang, serahkan buku panduan jurus naga dan harimau. Aku tahu buku panduan jurus naga dan harimau ada di mana.
Yunfeng datang minta tolong. Kumohon, tolong selamatkan Yunyong. Asal kamu bisa menyelamatkan nyawanya, aku rela bayar nyawa ayahmu dengan nyawaku. Jangan bicara dulu. Menyelamatkan orang lebih penting. Ya Tuhan, tolong lindungi Yunyong agar bisa melewati ini. Dia adalah satu-satunya keturunan Pak Wu. Aku sudah janji pada Shifu untuk melindunginya. Gimana? Shifu, kali ini aku mengecewakanmu. Nyawanya selamat, tapi orangnya tidak tahu kapan akan bangun. Xuan Ying. Xuan Ying, aku pernah berjanji pada Shifu. Pasti akan melindungimu dengan baik. Tapi sebenarnya, di dalam hatiku, sudah lama dipenuhi olehmu. Aku turun gunung dan berlatih keras ilmu bela diri. 3 tahun ini, setiap kali ketika aku hampir menyerah, di pikiranku akan muncul bayanganmu. Setiap kali aku ingin menyerah, kamulah yang membuatku bertahan satu-satunya motivasi. 3 tahun ini, aku berlatih keras ilmu bela diri, tujuannya adalah agar bisa segera kembali, melindungi Long Human, dan melindungimu. Xuan Ying, tenang saja. Tidak peduli apakah kamu akan bangun atau tidak, seumur hidup ini, aku hanya mengakui kamu. Apa yang kamu katakan benar? Yunfeng, apa kamu serius? Serius, mulai sekarang aku pasti akan melindungimu. Terima kasih, apa yang kukatakan, pasti akan kulakukan. Tunggu aku membereskan pengkhianat Yun Xiao ini, lalu aku akan menebus nyawa ayahmu. Tidak perlu. Aku bisa melihat kamu adalah orang yang sangat tulus. Ayahku penuh dosa, ia mendapat ganjarannya sendiri. Walaupun ayahmu seorang penjahat, tapi kamu bukan. Selama kamu membutuhkan, gerbang naga dan harimau akan selalu membantumu. Xuan Ying, kamu pulang dan tunggu aku. Aku akan pergi membereskan pengkhianat Yun Xiao ini. Aku ikut denganmu. Tidak boleh. Kamu baru saja selamat dari maut. Tidak boleh pergi. Gerbang naga dan harimau adalah harta seumur hidup ayahku. Aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Yun Xiao. Kalau begitu, ikuti aku dekat-dekat. Aku akan melindungimu. Aku suruh kamu menyerahkan buku rahasia jurus naga dan harimau. Untuk apa kamu bawa ke kuburan? Jurus naga dan harimau adalah ilmu andalan gerbang naga dan harimau. Guru selalu membawanya. Sejak dia meninggal, sudah kucari di seluruh sekte tapi tidak ketemu. Jadi pasti dibawanya masuk ke kubur. Jangan pedulikan aku. Aku cuma mau cari hiburan aja. Cepat gali. Berhenti. Berhenti. Aku baik hati memberi kalian jalan hidup, tapi kalian malah datang sendiri cari mati. Ini makam guruku. Aku lihat siapa yang berani sentuh. Kakak, kamu kok kayak kecoa selalu nggak bisa dihabisin. Yun Xiao, dasar bajingan. Ayahku memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah menyuruh orang gali makamnya, bongkar kuburannya. Kakak senior, nyawamu memang kuat ya. Kena tembak masih bisa bertahan hidup. Sebenarnya, aku nggak mau gali makam guru. Tapi karena kamu lebih memilih mati daripada menikah denganku, karena kamu tidak mau, aku hanya bisa mengejar karier. Aku nggak mungkin sia-sia melakukan semua ini. Rugi dua-duanya kan? Mata ayahku memang tajam. Dia sudah lama tahu kamu bukan orang baik. Makanya dia tidak mewariskan Long Human padamu. Itu milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kalau aku mau, Long Human pasti jadi milikku. Kali. Yunfeng gimana? Bisa menang enggak? Dia sangat kuat. Lebih kuat dari semua orang yang pernah kulihat. Bahkan jika aku menggunakan jurus naga dan harimau, belum tentu bisa mengalahkannya. Aku kasih tahu, Jenderal Sasaki adalah ahli karate nomor 1 di Fusang.
Onichiro yang kamu kalahkan sebelumnya, bukan tandingannya sama sekali. Kalau para pendekar punya tingkatan, maka kamu yang berdiri di hadapan Jenderal Sasaki bagaikan bayi yang baru lahir berhadapan dengan jenderal berpengalaman. Yunfeng, kau adalah jenius dalam bela diri. 2 kali berturut-turut ilmu bela dirimu dihancurkan, tapi bisa pulih. Keracunan sampai hampir mati, masih bisa hidup kembali. Kau sama sepertiku, sama-sama memiliki tubuh dewa bela diri. Tapi 2 raja tak bisa bertemu. Antara kau dan aku sudah ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Kalau kamu memang ingin mati di sini, aku tak keberatan. Sungguh menarik. Tak kusangka hari ini bisa bertemu 2 pemilik tubuh dewa bela diri. Yunfeng, kamu ingin melindungi peti jenazah gurumu. Sasaki, kamu ingin mendapatkan jurus naga dan harimau. Karena kalian berdua bersikeras bertarung, lebih baik adu 1 kali. Aku yang jadi wasit. Kalau Yunfeng menang, aku akan menjaga peti jenazah gurumu. Biarkan Yun Xiao mati. Kalau Sasaki menang, gali kuburan itu. Bantai seluruh anggota gerbang naga harimau. Bagaimana? Bagaimana? Baik, aku setuju. Bapak Tiangong, meskipun Anda adalah paman kaisar, tapi Anda juga tidak berhak mencampuri urusan Kementerian Pertahanan. Yunfeng sudah setuju Anda. Ingin menolak? Sasaki, saya tidak suka orang yang merusak suasana. Jika Anda menolak, saya bisa langsung mengganti jenderal untuk ditempatkan di perbatasan selatan. Baiklah, saya juga setuju untuk bertarung. Yunfeng, kamu terlalu impulsif. Pertarungan ini tidak hanya menyangkut muka ayahku, tetapi juga muka Long Human. Yang lebih penting, aku tidak ingin kamu mati. Aku sudah berjanji pada Shifu untuk melindungimu. Melindungi Long Human, sebelum aku menepati janjiku, aku tidak akan mati. Yunfeng, sebelum datang ke negara naga, aku sudah mengalahkan juara tak terkalahkan dari Fusang dijuluki Dewa Angin Sakti. Jika kita bertarung, bahkan jika mati, kamu juga terhormat. Di mataku kamu hanyalah bajingan dari Fusang. Aku akan mengusir semua bajingan di negara naga, tidak menyisakan satu pun, mengusir mereka semua. Kamu sombong sekali, coba tunjukkan padaku. Apakah kamu punya kemampuan ini? Yunfeng. Kak, kamu bisa nggak sih? Lihatlah Jenderal Sasaki, bahkan nggak berkeringat sama sekali, tapi kamu udah ngos-ngosan. Diam kau. Nggak berhak bicara. Aku kira dari Longguo, tubuh dewa perang itu sangat hebat, tapi ternyata juga lemah sekali. Yunfeng, kamu masih bisa bertarung lagi? Bisa. Lagi. Barusan aku pakai 30% tenaga, sudah bikin kamu nggak tahan. Sekarang aku pakai 50% tenaga, lihat gimana kamu hadapin. Sudah, jangan banyak omong, ayo lagi. Yunfeng. 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 Yunfeng, kamu dan gurumu sama-sama sampah. Bukannya kamu bilang kamu mau lindungin Long Human, kamu bahkan makam gurumu nggak bisa jaga. Selanjutnya, aku akan gali kuburan gurumu, hancurkan peti mati gurumu. Dan kamu cuma bisa marah-marah doang, nggak bisa apa-apa. Guru, kamu lihat kan, ini penerus yang kamu pilih. Long Hukuan. Jenderal-jenderal Sasaki. Tinju naga dan harimau kekuatannya luar biasa. Yunfeng, kamu gila. Kamu tahu tidak, kamu sudah membuat masalah sebesar apa. Jenderal Sasaki adalah yang ditunjuk langsung oleh Tuan Fusang menguasai seluruh wilayah selatan. Kamu melukainya, semua orang akan mati. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi juga akan membunuhmu, bunuh semua pengkhianat dan penjajah. Berani kamu membunuhnya, aku akan membunuh Wu Xuanying. Berani kamu. Yunfeng, jangan pedulikan aku bunuh mereka. Lihat apakah aku berani. Baiklah, aku hitung sampai 3. Kita lepaskan orang bersama-sama. 1, 2, 3. Yunfeng. Xuanying, kamu baik-baik saja?
Tidak mungkin, berani sekali ada orang berani melawan Fusang. Yun Xiao, saatnya kita menghitung semua utangmu. Kamu mengkhianati gurumu, membunuh sesama anggota klan, mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi. Kau pantas mati 1000 kali. Cambuk Kilin, menghukum yang jahat dan membela yang benar, membedakan yang setia dan yang pengkhianat. Yun Xiao, pengkhianat, sujud. Kamu licik dan penuh tipu daya, membuat jebakan untuk menjebak orang, membuat Sifu kehilangan lengannya. Ini dosamu yang pertama. Meracuni dan membunuh Sifu, mengkhianati guru dan leluhur. Ini dosamu yang kedua. Kamu tidak tahu malu, mengakui orang Jepang sebagai majikan, menjadi anjing penjilat bagi orang Jepang. Ini dosamu yang ketiga. Kak, jangan pukul aku lagi. Kalau dipukul lagi, aku mati. Hewan terkutuk sepertimu tidak pantas hidup. Ayah, murid pengkhianat di perguruan silat sudah tertangkap. Ayah bisa tenang beristirahat sekarang. Sifu, jurus naga dan harimau. Aku sudah berhasil menguasainya. Gerbang naga dan harimau. Aku sudah menjaganya.